Oke, halo semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini kembali lagi kita akan membicarakan tentang topik kimia, khususnya untuk kimia kelas 10, yaitu larutan elektrolit. Nah, teman-teman mungkin larutan elektrolit ini sudah dibahas ya di sekolah masing-masing ya. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal penting yang harus kamu ketahui dan benar-benar harus kamu pahami tentang topik larutan elektrolit. Oke. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang larutan elektrolit, maka kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit gitu ya. Jadi kalau ada larutan elektrolit, ada juga larutan non elektrolit. Jadi elektrolit dan non elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau non elektrolit berarti kebalikannya, teman-teman. Ya, kalau elektrolit bisa menghantarkan, kalau ini yang non elektrolit berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, di sini contohnya apa? Kalau larutan elektrolit itu contohnya itu misalnya adalah larutan asam, larutan basa, larutan garam gitu ya. Sedangkan larutan non elektrolit biasanya contohnya etanol, larutan gula, larutan urea. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa mengetahui sifat daya hantar listrik dari beberapa larutan atau berbagai larutan yang ada di dunia ini? Nah, caranya biasanya kita melakukan yang namanya uji daya hantar listrik. Oke, uji daya hantar listrik melalui pengujian larutan ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana cara pengujian larutan elektrolit ya. Jadi di sini kita punya larutan yang mau diuji, kemudian kita menggunakan kabel yang dihubungkan dengan arus listrik dan ada lampu gitu ya. Nah, di sini rangkaiannya, kalau rangkaian sederhananya kita punya baterai dihubungkan dengan lampu, lalu satu kabelnya lagi masukkan ke elektroda. Nah, elektroda ini nanti akan dimasukkan ke larutan uji. Kalau larutan uji ini bisa mengantarkan listrik, maka listriknya akan mengalir, teman-teman. Jadi dari baterai masuk ke larutan, larutan menghantarkan listrik masuk ke elektroda, elektroda masuk lagi ke lampu, lampunya menyala, kemudian balik ke baterai dan terus itu menjadi suatu rangkaian tertutup ya. Maka kita bisa mengamati yang namanya si lampu ini. Kalau lampunya menyala, berarti otomatis listriknya bisa terhantarkan gitu ya. Nah, selain lampu sebenarnya kita juga bisa mengamati hal yang lain selain lampu. Apa aja? Yaitu gelembung, teman-teman. Gelembung di mana? Gelembung di elektroda. Jadi yang kita amati di sini adalah lampu. Selain lampu juga kita mengamati yang namanya elektroda. Nah, lampu yang diamati tentu berkaitan dengan menyala dan tidak menyala. Kalau di elektroda yang kita amati itu adalah adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Oke, nah di sini larutan elektrolit atau larutan bisa dibagi berdasarkan daya hantar listriknya, bisa dibagi menjadi 3, teman-teman, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Nah, elektrolit kuat kalau uji daya hantar listriknya akan menyebabkan lampu itu menyala terang. Lalu gelembung tuh banyak di elektroda. Kalau untuk elektrolit lemah, lampu bisa menyala tapi bisa juga tidak menyala, namun gelembungnya ada meskipun sedikit. Oke. Kemudian untuk larutan non elektrolit, lampunya tidak menyala, teman-teman, dan gelembungnya tidak ada. Oke, lampunya tidak menyala dan gelembungnya juga tidak ada. Nah, ini adalah sifat daya hantar listrik yang harus kamu ketahui gitu ya. Jadi uji daya hantar listrik, hasil uji daya hantar listrik yang harus kamu ketahui. Yang kamu amati itu adalah lampu dan gelembung di bagian elektroda. Sekali lagi, lampu dan bagian gelembung di elektroda. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kamu ketemu soal yang menunjukkan adanya data atau hasil dari pengamatan dari lampu dan gelembung, ya tinggal kamu cocokin aja. Kalau lampu menyala banyak gelembung, elektrolit kuat. Lampu menyala redup atau tidak menyala namun ada gelembung, berarti elektrolit lemah. Kalau tidak menyala dan tidak ada gelembung, berarti dia adalah larutan non elektrolit. Oke. Nah, sekarang kalau itu kan berdasarkan daya hantar listriknya dari uji ya, dari uji daya hantar listriknya. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan sifat-sifat larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit kalau kita tinjau dari sifat-sifat kimiawinya gitu ya. Nah, yang pertama, tentu kalau elektrolit kuat dia bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Kalau lemah ya secara lemah
kurang baik ya gitu ya. Namun kalau non elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau dari sifat ini hampir sama seperti kalau kamu mempelajari fisika, ilmu fisika, yaitu adalah konduktor ya, ada konduktor yang baik, ada yang kurang baik, ada yang non konduktor atau insulator. Nah, itu sama seperti ini. Kalau insulator itu adalah non elektrolitnya. Kalau konduktor yang baik itu elektrolit kuatnya. Kalau elektrolit lemah itu adalah konduktor yang kurang baik gitu ya. Nah, di sini selain itu juga kalau perbedaan lainnya yaitu elektrolit kuat juga bisa menyalakan lampu yang menyala terang dan banyak gelembung gas. Sama ya kayak tadi ya. Ini poin pertama dan kedua sama seperti tadi. Kalau yang lemah berarti lampu menyala redup atau tidak menyala, namun lampunya hanya sedikit menghasilkan gas. Kemudian kalau non elektrolit dua-duanya nggak ada. Nah, kalau kita tinjau dari apa yang terjadi di dalam larutannya, untuk larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna teman-teman. Sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, dan kalau non elektrolit tidak terionisasi. Nah, kalau dia sempurna maka alfa itu adalah derajat ionisasi yang menyatakan berapa banyak suatu senyawa terionkan gitu ya. Kalau alfa sama dengan 1 artinya semuanya terionkan. Kalau alfa antara 0 dan 1 berarti hanya sebagian. Kalau alfa sama dengan 0 artinya sudah tidak ada yang terionkan. Oke. Nah, contohnya di sini kalau larutan elektrolit kuat itu bisa HCl, BaOH 2 kali, NaCl gitu ya. Jadi bisa kovalen, kita bisa menyimpulkan ini ada kovalen polar, ada senyawa ionik. Kalau untuk lemah, HF, BaOH 2 kali, AgCl. Kalau larutan non elektrolit, C6H12O6, C12H22O6, O11. Nah, ini adalah larutan non elektrolit. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita tinjau bagaimana sih cara larutan elektrolit menghantarkan listrik? Sebenarnya prinsipnya ada dua hal teman-teman. Ada dua hal yang mempengaruhi atau bukan mempengaruhi, yang menyebabkan suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik, yaitu proses ionisasi dan proses disosiasi. Oke, kedua proses ini sama-sama menghasilkan ion teman-teman, namun berbeda pada senyawa yang mengalaminya. Kalau disosiasi itu artinya dissociated ya, dalam bahasa Inggrisnya dissociated itu artinya kan terpisah. Jadi disosiasi ini terjadi pada senyawa ionik teman-teman. Nah, pada senyawa ionik itu kan, senyawa ionik sendiri itu kan terbentuk dari adanya ion positif dan ion negatif dan berinteraksi bersama. Jadi disosiasi ini kita cuma pisahkan ion positif dan ion negatifnya. Sedangkan proses ionisasi itu terjadi pada senyawa kovalen. Kovalen yang apa? Kovalen yang polar ya. Senyawa kovalen polar ya. Dimana di sini dia belum ada ionnya, namun kita membentuk ionnya ketika membentuk ionnya sehingga dia nanti dipisahkan gitu ya. Jadi ada proses ionisasi. Oke. Nah, jadi di sini untuk proses ionisasi kita akan berbicara untuk proses ionisasi yang terjadi pada senyawa kovalen. Nah, untuk ionisasi elektrolit kuat, maka dia akan terionisasi sempurna teman-teman. Misalkan HCl. HCl ini akan, kalau kita punya 10 molekul HCl, maka akan menghasilkan 10 H+ dan 10 Cl- juga. Sedangkan untuk elektrolit lemah, CH3COOH, dia akan menghasilkan H+ dan CH3COO-, tetapi jumlahnya nggak sama. Misalkan kita punya 10 molekul ini, CH3COOH, nggak pasti menghasilkan 10 H+ dan 10 CH3COO-, tapi hanya sebagian, misalkan 5 lah, yang ininya masih ada 5. Nah, ini bisa dijelaskan dengan reaksi yang disebut dengan reaksi bolak-balik teman-teman. Jadi CH3COOH akan menghasilkan H+ dan CH3COO-. Nah, ini akan bereaksi kembali membentuk senyawa yang awal gitu ya. Jadi selain menghasilkan ini, dia bisa balik lagi. Kalau yang ini nggak bisa balik lagi teman-teman. Jadi kalau dia udah menghasilkan ion, dia nggak balik lagi ke HCl. Nah, itu bedanya. Jadi kalau untuk yang elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Kalau elektrolit lemah, derajat ionisasinya itu sama dengan antara 0 dan 1. Kalau non elektrolit artinya tidak terjadi ionisasi, artinya alfanya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan hubungkan sifat larutan elektrolit non elektrolit dengan jenis ikatan senyawanya teman-teman. Masih ingat nggak di jenis ikatan senyawa yang ada di dalam ilmu kimia? Ya, ada 3 ya teman-teman ya, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, khusus untuk logam kita nggak terlalu fokuskan ya, pasti kalau logam pasti bisa menghantarkan arus listrik yang baik ya.
khususnya ya kecuali untuk logam-logam tertentu. Nah, sekarang kita akan bicarakan untuk ikatan ionik dan kovalen. Kalau untuk ikatan kovalen itu sendiri masih bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar yang berhubungan dengan listrik ya. Nah, di sini kita akan bedakannya nih, teman-teman. Jadi di sini untuk senyawa ionik dia pasti bisa bersifat larutan elektrolit ya. Tapi ingat, larutan elektrolit. Nah, namanya larutan berarti artinya dia dalam keadaan cair, teman-teman. Untuk senyawa ionik, padatannya itu nggak bisa mengantarkan listrik. Kenapa? Karena ionnya tidak mengalir. Jadi syarat untuk suatu larutan bisa mengantarkan listrik adalah membentuk ion, teman-teman. Adanya ion yang bebas bergerak. Adanya ion yang bebas bergerak. Nah, kalau untuk senyawa ionik, padatannya ionnya tidak bebas bergerak, jadi tidak bisa mengantarkan listrik. Namun pada keadaan lelehan dan larutannya dia bisa mengantarkan listrik. Ya. Nah, untuk senyawa kovalen polar, masih ingat ini senyawa kovalen polar? Iya, senyawa kovalen polar itu adalah senyawa kovalen yang mempunyai pengutupan, teman-teman. Nah, karena adanya pengutupan seperti itu, maka dia bisa kita bisa membuat proses ionisasi itu terjadi. Jadi bisa membentuk ion. Namun dalam padatan dia tidak bisa mengantarkan listrik, lelehan tidak bisa mengantarkan listrik, namun larutannya bisa. Kenapa? Karena dalam proses pelarutan maka terjadilah proses ionisasi. Gitu ya. Nah, untuk senyawa kovalen non polar ini tidak bisa semua. Padatan, lelehan, larutan, semuanya nggak bisa mengantarkan listrik. Nah, mungkin kalian bingung, apa sih beda lelehan dengan larutan? Kalau lelehan itu artinya apa? Dia itu bentuknya cairan, tapi kita nggak tambahkan air, teman-teman. Oke, nggak ada pelarutnya. Jadi misalkan kalau kamu punya lilin, lilinnya meleleh, kamu nggak tambahkan air, tapi dia dari padatan menjadi cair ya gitu ya. Dan cairannya adalah cairan lilin, nggak ada zat lain. Kalau larutan artinya kamu tambahkan pelarut. Dalam hal ini umumnya yang kita tambahkan adalah H2O. Nah, kalau kamu larutan ini, makanya kalau senyawa ionik atau kovalen polar yang sudah kita larutkan dan bisa mengantarkan listrik, maka kita sebut dengan larutan elektrolit. Begitu, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, itu saja untuk materi yang perlu kamu pahami dan perlu kamu pegang banget tentang larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini sangat dekat banget dengan kita karena itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Khususnya seperti misalkan kalau kita minum larutan isotonik dan lainnya, kenapa itu berperan dalam tubuh. Nah, itu berkaitan dengan elektrolit. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa membantu kalian dalam memahami materi kimia kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.